Begitu kita berkata tentang Tuhan dan ketuhanan itu juga beda. Kelihatannya perguruan tinggi ini tidak tertarik mendiskusikan soal Pancasila. Berbicara agama itu pasti harus berbicara negara. Bicara negara harus bicara agama. Pertama, syukur alhamdulillah hari ini saya bersama orang penting ini dari PDIPI, ini orang-orang penting juga di PDIPI dalam rangka forum group discussion terkait dengan parkiran bangsa dalam perspektif Al-Quran. Saya ingin memulainya begini. Pertama, apapun Pancasila itu lahir karena pikiran terbanyaknya adalah mayoritas orang Islam. Mungkin kalau dihitung, mungkin ada yang bertanya, apakah 9 nama yang membuat Pancasila itu dia bisa baca Al-Quran? Saya yakin lah, wahid asli itu ada yang baca Al-Quran. Tetapi ketahuilah bahwa Pancasila ini lahir dari pikiran-pikiran, norma-norma dan nilai-nilai dari perspektif kebanyakan itu perspektif Al-Quran, perspektif umat Islam. Bahkan ada buku tentang Allama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh seorang intelektual Arab, As'ad Shahab, ya, bahwa beliau adalah peletak dasar nasionalisme atau kemerdekaan Indonesia. Saya juga sering membaca. Jadi jangan dilupakan kenapa kita ini berbahasa Melayu. Kan nggak mayoritas Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Jadi kita menyatakan diri berbahasa satu bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Dan itu adalah bahasa pengantar agama Islam. Melayu yang ada di Indonesia itu bahasa pengantarnya itu bahasa Melayu. Persis kalau di pesantren, kalau bahasa pengantar kitab kuning itu bahasa Jawa, makanya bahasa Jawa, karena nggak biasa pakai bahasa Melayu tuh. Kalau kitab kuning menggunakan pengantar bahasa Melayu, kayak bahasa Jawa. Bahkan orang Madura juga di Madura sendiri kayak bahasa Jawa itu. Dan yang konon itu dari Cirebon. Nah, maksud saya apa? Saya ingin berikan perspektif kepada teman-teman. Kita ini memiliki nilai yang unggul yang disebut dengan Pancasila, tetapi kita sendiri tidak kurang memahami seluruhnya. Jadi itu nilai unggul menurut saya. Karena apa? Karena terbukti dari semua negara-negara Islam kita yang paling utuh hari ini. Di Syria, Libya, Yaman, Arab Saudi, bahkan kita ini paling kuat. Istilahnya kalau berbanding dengan Iran, Pak, gitu. Kalau mau dibandingkan, Iran itu sebanding, gitu. Cuman nggak bandingnya kita nggak pemberani, dia pemberani. Bandingnya kita nggak punya senjata, dia memproduksi senjata. Kita hanya memproduksi pemikiran, persis seperti pikiran. Artinya budaya gitu. Kita tidak memproduksi kelengkapan perang, kalau mereka produksi. Nah, itu. Yang kedua, kita punya nilai. Yang kedua yang patut harus kita catat bahwa apapun 250 juta penduduk Islam Indonesia itu adalah sesuatu yang luar biasa besar. Apapun itu, nggak mudah itu. Ada satu daerah penduduknya sekarang 250 juta umat Islam Indonesia itu besar. Itu kalau didekati dengan pendekatan ekonomi itu pasar yang luar biasa besarnya, nggak tertandingi itu. Cuman ya produknya
atau posisinya kita menjadi konsumen. Makanya nanti kalau ada ini Aqua aja diganti namanya Aqua Muslim gitu, ya Aqua juga. Bisanya cuma segitu itu. Nah, maksud saya PT IKI yang pada usia 50 tahun ini mestinya bisa ini Pak. Beliau ini punya gagasan, kita punya gagasan agar ada semacam kongres Al-Quran dunia. Saya setuju sekali. Jadi sekarang ini kalau kita berpikir sedikit terbuka, itu justru tokoh-tokoh Islam Indonesia ini kehilangan kontak dengan tokoh-tokoh Islam dunia karena organisasinya mati. Jadi OKI itu mati. Saya pernah ke Arab Saudi, di situ kalau Arab Saudi itu yang mensponsori Komite Alam Islam itu juga mati. Jadi otomatis antar kekuatan tokoh Islam ini sebenarnya nggak ada koordinasi. Meskipun ada bilang wah Indonesia, wah ada yang ikhwan, nggak ada koordinasi juga sebenarnya. Nah karena itu menurut saya ini seperti mati. Jadi jejaring kekuatan Islam dunia ini lumpuh. Nah, itu setuju kenapa harus ada Kongres Al-Quran ini untuk menghidupkan kembali. Nah, karena apa? Karena kita sudah kehilangan tipikal ideal negara Islam. Jadi apalagi tokoh Islam. Jadi negara Islam, negara berbasis Islam atau negara Islam yang ideal itu sudah mulai ada. Ini penting karena menurut saya ini cara kita masuk supaya Indonesia menjadi tipikal negara mayoritas Islam yang ideal. Itu harus ada di cita-cita kita, kalau enggak rontok kali. Malaysia itu juga rontok. Kemarin ada walaupun nggak tahu ini yang apa itu, yang website 500 Muslim itu yang menempatkan Pak Jokowi. Saya lihat Malaysia nggak ada sama sekali. Jadi rontok. Nah, kita melihat fenomena ini. Dulu ada istilah Liga Muslim Dunia, ada Pan Arabisme. Kalau kita belajar sejarah ya, ada Pan Islamisme ketika itu. Jadi nggak ada pan-panan ini, nggak jelas ini. Negara-negara Islam jalan sendiri-sendiri kelihatannya. Nah, patut nggak kita berpikir perspektif dunia? Saya pikir patut, karena Al-Quran itu yang disebut kamil samil itu ya nggak memandang luar batas dunia sebenarnya. Cuma saya berkeinginan ya, bareng-bareng lah berkeinginan pasti harus ada tipikal negara mayoritas Islam atau negara Islam itu yang ideal, harus ada. Masa nggak ada sih? Kalau itu bisa dimulai dari Indonesia dan itu digagas oleh teman-teman PTIK, itu bukan sesuatu yang jauh. Yang cuma kita aja nggak berani mengatakan loh, paling Nurdin ini tokoh Islam dunia, itu masa kita nggak berani. Ya kita beranikan diri untuk katakan itu. Yang punya konsep soal keislaman yang ramah, yang Pancasila, yang sesuai dengan perspektif budayanya. Ini kita umat Islam sudah kehilangan ruh semangat internasionalismenya hilang, jejaring para tokohnya juga mulai berantakan. Nah, saya justru pertemuan siang hari ini ya kita mulai kan dengan Al-Quran, apa itu milenial atau apa nanti kita lihat. Tetapi nggak mungkin menjadi kekuatan tanpa adanya persatuan. Itu jadi lahirnya NU, katakan sebagai contoh, Nahdlatul Ulama itu juga sikap terhadap internasionalisme. Jangan lupa ada Komite Hijaz, bukan kasus lokal yang direspon, itu kasus internasional gitu. Nah kita ini jangankan kasus internasional, lokal aja nggak ngerti kadang itu soal tuh Pak. Jadi maksud saya gini, kenapa kita penting untuk tahu 4 pilar dari kita, supaya apa? Supaya kita tahu perspektif lokal, kita tahu nasional, kita tahu, dan kita bisa memberikan arah. Nah, jangan sampai kita
Sering saya kalau juga ngajar saya tanya, kamu aslinya mana? Sukabumi Pak. Kau ngerti Sukabumi nggak? Nggak ngerti juga. Kamu mana Bogor? Ngerti Bogor nggak? Nggak ngerti juga. Jadi kehilangan konteks maksud saya gitu. Antara yang dipelajari dengan konteksnya itu dia nggak nyambung. Nah dulu orang-orang tua yang para pendiri Islam, pendiri Republik ini yang dari kalangan Muslim itu punya korespondensi dengan tokoh-tokoh Islam dunia. Menurut saya itu penting banget. Jadi kita kehilangan korespondensi. Atau bahkan antar tokoh saling nggak percaya. Iya, jadi nggak percaya. Jadi ini yang ya ada caranya. Jadi kita dijebak untuk saling terkotak-kotak untuk tidak saling percaya, itu ada caranya. Dan kita sudah sampai di situ. Kita melihat keadaan ini sudah sampai di situ gitu Pak. Jadi seminimal mungkin yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Salah satu contohnya bagaimana kita mengupas pilar-pilar yang ada dengan perspektif Al-Quran. Pertama misalkan Pancasila. Pancasila bukan istilah dalam agama Islam. Pancasila ditemukan di kitab Soma atau apa, katanya begitu. Bhinneka Tunggal Ika, jangan dikira itu apa namanya, jangan dikira itu jargon negara. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah jargon agama. Jadi jargon tarikah itu berarti. Kalau Anda telusuri Bhinneka Tunggal Ika itu jargon dari salah satu tarikah di agama Hindu. Jadi nah sama juga begitu kita berkata tentang Tuhan dan ketuhanan itu juga beda. Qul huwallahu ahad, Tuhan yang satu sama ketuhanan yang satu itu jauh beda. Meskipun kita selalu menggunakan dalil kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, ya nggak sama persis lah. Kalau kita sebagai ahli tafsir nggak sama persis. Tuhan dengan ketuhanan itu jauh sekali bedanya. Nah, dan menurut saya kita yang ada di dunia Al-Quran, saya juga di politik, di lembaga partai kayak gitu, itu sangat mudah sekali kita sebenarnya masuk pada idiom politik. Yang saat ini nggak ada buku ajarnya. Jadi kalau saya belajar di pesantren, fikih itu dikenal fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih mawaris, fikih siasa nggak ada. Nggak tahu kalau teman-teman memasukkannya itu di fikih ibadah atau di fikih muamalah. Jadi, nah, dan kita tahu soal buku ajar ini nggak pernah diajarkan menurut saya gitu. Jadi kita ini semacam teralienasi dari negara, dari lingkungan. Jadi PTIQ itu ada dalam satu negara misalnya gitu. Dan kita nggak boleh teralienasi dengan itu. Dan kita harus mengatakan bahwa kita ada dalam satu negara. Nah, kenapa yang lain mengatakan misalkan, oh ini negara ini tauhid, itu cepat sekali diterima. Anda nggak pernah bicara, oh negara ini negara Darussalam, itu juga nggak berani untuk mengatakan itu. Karena negara yang pertama disoal itu selalu negara. Nah, negara itu ada pilar-pilarnya di semua tempat. Dan kita memiliki pilar, termasuk kemanusiaan yang dan beradab, kesatuan. Nah, saya pertemuan UGD ini karena kita apapun kan mau masuk ke milad yang ke-50, maksud saya gini, kelihatannya perguruan tinggi ini tidak tertarik mendiskusikan soal Pancasila, karena Pancasila itu dianggap sesuatu yang semua orang tahu dan dekat sekali, semua udah tahu. Tetapi perguruan tinggi juga tidak terlalu
mendiskusikan ini, mulai tensinya turun, mendiskusikan sesuatu yang bergerak di dunia lain yang di kenegaraan. Nah, maksud saya di 50 tahun PT IKI justru dengan cara seperti ini mungkin kita bisa menerbitkan satu pikiran. Jangan hanya berbicara agama, itu pasti harus berbicara negara. Bicara negara harus bicara agama. Ini nggak bisa dilepas-lepas, saya gitu. Ya itu ada semacam lembaganya. Mungkin di PT IKI bisa mungkin lembaga kajian agama dan negara supaya lebih besar. Kalau enggak internasional. Karena nggak ada lagi Pak yang mikir Pak. Saya nggak bisa mikir juga Pak. Cuman saya melihat ini penting gitu. Nggak ada jejaring internasional. Mungkin Pak Ali ada lah. Gitu. Kalau korik-korik yang mungkin internasional mungkin ada lah jejaring korik gitu. Kenal dengan korik Thailand gitu ya, korik Filipina gitu. Dia ikut korik. Gitu. Dan pemikiran ini nggak ada sambung, nggak ada tali temalinya. Makanya harus dipanggil. Dan Al-Azhar Pak Ali juga mengalami penurunan, sehingga nggak ada lagi. Memang Al-Azhar itu independen dari negara, tapi kekuatan intelektualnya tidak lagi kayak membatasi diri dari dunia politik juga Pak Ali, akhirnya karena takut dengan situasi politik yang tidak stabil. Nah di Indonesia menurut saya ini jejaring ini putus-putus. Di lokal kan putus-putus dan sengaja diputus. Nanti itu Muhammadiyah nggak jalan, Muhammadiyah ini nggak jalan, semua putus-putus. Saya melihat itu kerugian yang besar. Nah, yang bisa menyambungkan itu orang yang punya perspektif Al-Quran menurut saya, tapi tidak skriptualis. Kalau ini PT IKI bisa menyambungkan, jangankan yang internasional saja, yang lokal saja. Muhammadiyah, Persis duduk dalam Kongres Al-Quran itu menurut saya luar biasa.